Pernahkah kau melihat seorang ayah yang duduk sendirian di ruang tamu tengah malam? Lampu remang, wajah letih, tapi matanya masih terbuka, bukan karena tak bisa tidur, tapi karena sedang menatap langit, berdoa pelan untuk anaknya yang jauh di luar sana. Di luar rumah, dunia mungkin tak tahu betapa besar cintanya. Ia tidak menangis lantang seperti ibu. Ia jarang memeluk, jarang berkata aku sayang kamu. Tapi di hatinya ada gelombang doa yang tak pernah berhenti. Setiap kali anaknya keluar rumah, ia menatap dari jauh dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, lindungi langkahnya. Jangan biarkan dia tersesat." Setiap kali anaknya jatuh, ia pura-pura tegar. Padahal hatinya hancur. Ia ingin menangis, tapi yang keluar hanyalah doa. Inilah sosok ayah. Ia mungkin diam, tapi diamnya adalah bentuk cinta yang agung. Cinta yang diwujudkan lewat pengorbanan, bukan kata-kata. Malam-malamnya bukan sekadar waktu untuk istirahat, tapi waktu untuk berbicara dengan Allah. Ia tahu tidak ada benteng yang lebih kuat untuk anaknya selain doa. Maka ia rela menahan kantuk, rela menunda tidur, demi memohon keselamatan anak yang bahkan mungkin sedang lupa akan dirinya. Dan kisah tentang seorang ayah yang menolak tidur demi mendoakan putranya bukanlah kisah fiksi. Ini adalah potret nyata dari cinta seorang ayah. Cinta yang kadang tak terlihat, tapi selalu ada. Dalam Islam, doa orang tua untuk anaknya memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rasulullah bersabda, 3 doa yang mustajab tidak diragukan lagi akan dikabulkan. Doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang dizalimi. Hatar, Tirmizi. Perhatikan, Rasulullah tidak hanya menyebut doa ibu, tapi juga doa ayah. Karena di balik setiap anak yang kuat, biasanya ada doa seorang ayah yang tak terlihat. Al-Quran pun banyak menyinggung doa-doa para ayah saleh. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bukan hanya seorang nabi, tapi juga ayah penuh kasih. Ya Rob, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rob kami, perkenankanlah doaku. QS Ibrahim 40. Doa Nabi Ibrahim bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk generasi setelahnya. Ia berdoa bukan sekali, 2 kali, tapi sepanjang hidupnya. Inilah contoh cinta ayah dalam Islam. Cinta yang diwujudkan dalam doa panjang, bahkan hingga setelah dirinya tiada. Bahkan Rasulullah sendiri dalam banyak malamnya berdoa untuk umatnya, seperti seorang ayah yang mencintai anak-anaknya. Beliau bersabda, "Umatku, umatku." Itulah kata-kata yang beliau ucapkan bahkan di penghujung hidupnya. Mari kita dengarkan kisah nyata tentang seorang ayah yang menolak tidur demi mendoakan anaknya. Ada seorang ulama besar bernama Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli hadis yang terkenal dengan kezuhudannya. Dalam catatan para muridnya, ia dikenal sering menangis dalam doa malam. Suatu malam, muridnya bertanya, "Wahai Imam, mengapa engkau terus terjaga dan menangis di malam hari?" Sufyan menjawab pelan, "Aku takut anak-anakku tidak diberi hidayah oleh Allah, maka aku tidak ingin tidur sebelum memohon agar mereka diselamatkan." Malam demi malam, ia menolak tidur nyenyak hanya karena ingin memastikan namanya dan nama anak Kinania disebut dalam doa. Ada juga kisah seorang ayah di masa kini. Bukan ulama besar, bukan tokoh terkenal, seorang sopir sederhana yang hidupnya pas-pasan. Tiap malam, setelah pulang kerja, ia berwudu, mengambil sajadah, dan berdoa dalam diam. Istrinya pernah berkata, "Tidurlah, kamu lelah." Tapi sang ayah menjawab, "Aku takut kalau aku tidur malam ini tanpa sempat berdoa, anak kita akan keluar rumah besok tanpa perlindungan dari Allah." Dan benar, anaknya tumbuh menjadi pemuda yang saleh, berilmu, dan bermanfaat bagi banyak orang.
Ketika ditanya rahasianya, ia hanya menjawab, "Mungkin ini berkat doa ayahku yang tak pernah tidur demi aku." Dari kisah-kisah ini, ada beberapa pelajaran besar yang bisa kita renungkan. Pertama, doa ayah adalah benteng yang tak terlihat. Kadang, anak tidak tahu betapa banyak malam ayahnya lewatkan dengan memohonkan keselamatan baginya. Ayah mungkin tidak pandai berkata manis, tapi cintanya selalu tersalurkan dalam doa. Setiap sujudnya, setiap hembusan napasnya di malam hari menjadi pelindung bagi anak Kinania dari keburukan dunia. Kedua, ayah mencintai dengan cara yang berbeda. Jika ibu menunjukkan cintanya lewat kelembutan, ayah menunjukkannya lewat tanggung jawab dan kesunyian. Ia mungkin jarang berkata, "Aku cinta kamu," tapi ia bekerja keras, menahan lelah, menahan kantuk, dan tetap berdoa ketika semua orang tidur. Cinta seorang ayah adalah cinta yang tegas, tapi dalam, keras di luar, tapi lembut di dalam. Ketiga, doa orang tua adalah warisan paling berharga. Banyak anak mencari harta warisan, padahal warisan doa jauh lebih mulia. Doa orang tua yang tulus bisa menjadi sebab turunnya rezeki, dihindarkannya bala, dan diberikannya ketenangan hidup. Keempat, bagi para ayah, tanggung jawab spiritual itu nyata. Ayah bukan hanya pencari nafkah, tapi juga pemimpin ruhani keluarga. Tugasnya bukan sekadar memberi makan, tapi juga menuntun anaknya menuju surga. Sebagaimana firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." QS At-Tahrim 6. Itulah panggilan cinta terbesar untuk para ayah. Menjadi pelindung bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Saudaraku, malam ini mungkin ada seorang ayah yang sedang terjaga. Tubuhnya lelah, matanya berat, tapi lisannya masih bergetar menyebut nama anaknya. Ia tak minta dibalas, tak minta dipuji. Ia hanya ingin satu hal, anaknya selamat, dunia dan akhirat. Maka jika hari ini ayahmu masih hidup, jangan tunggu momen besar untuk berterima kasih. Cukup katakan, "Terima kasih, Ayah, karena sudah berjuang tanpa lelah, karena sudah berdoa, bahkan ketika aku tak tahu. Dan jika ayahmu telah tiada, jadilah anak yang selalu mendoakannya setiap sujudmu. Karena sebagaimana doa, ayah mampu melindungi anak. Doa anak saleh juga mampu menerangi kubur ayah." Rasulullah bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." HR Muslim. Jadi, malam ini sebelum engkau tidur, ingatlah sosok yang pernah menahan kantuk demi keselamatanmu, dan bisikan doa kecil untuknya. "Ya Allah, ampunilah ayahku, sebagaimana dulu ia mendoakanku dengan penuh kasih, karena mungkin doanya dulu yang menjagamu hingga hari ini."